Halo, kita ketemu lagi di video yang kelima dari materi kuliah Sistem Pengelolaan Basis Data. Oke, eh, video ini di video ini kita akan membahas mengenai metode penguncian ya atau locking method, lalu contoh penggunaannya menggunakan SQL dan hal-hal yang berkaitan dengan resiko jika locking method tidak dilaksanakan. Baik, kita mulai. Jadi mungkin mengingatkan kembali mengenai ACIDS ya, ACIDS, terutama mengenai yang I yaitu isolasi, di mana salah satu tujuan dari locking method atau penguncian ini adalah menjamin penggunaan data atau item data secara eksklusif pada saat transaksi sedang berjalan atau mendukung tadi yang saya sebutkan sebagai isolasi data ya. Sebuah transaksi ya, karena kita bicaranya juga adalah transaksi multi-user, akan dikunci sebelum melakukan akses data, lalu kunci atau key akan dilepaskan ketika transaksi telah selesai. Jadi ini menjamin apa yang tadi saya sebut sebagai penggunaan eksklusif. Nah, di sini ada istilah yang disebut sebagai lock granularity atau besaran penguncian. Ini akan menunjukkan tingkat penggunaan penguncian dalam sebuah basis data dari yang umum atau terbesar, yaitu mengunci basis data, sampai dengan mengunci yang paling detail atau atomik, yaitu raw atau sampai dengan ke field basis data. Baik, kita mulai konsep lock granularity-nya. Yang pertama adalah penguncian level basis data. Ya, jadi jika sebuah perusahaan memiliki basis data, maka ada sebuah transaksi yang sangat penting untuk segera diselesaikan sampai dengan database administrator memutuskan bahwa basis data yang terdiri dari banyak tabel, banyak relasi akan dikunci. Ya, misalkan di sini ada contoh basis data penggajian, misalkan akan melakukan perhitungan gaji bulanan, tidak boleh ada transaksi lain selain pengelolaan untuk gaji yang harus selesai di akhir bulan dan disampaikan misalkan ke karyawan, seluruh staf itu pada awal bulan. Nah, kita lihat yang paling kiri ini adalah waktu transaksi. Ini adalah transaksi T1 yang akan melakukan update. Maka transaksi T1 akan merequest atau meminta bahwa basis data akan di-lock, dikunci, tidak boleh dipakai oleh transaksi lain T1, T2, T3 dan seterusnya sampai dengan T1 selesai melakukan update tabel A. Nah, pada saat dikunci misalkan ada transaksi yang kedua. Anda perhatikan bahwa T1 ini akan mengupdate tabel A. T2 akan mengupdate tabel B. Ya. Tabelnya berbeda, tetapi ada di database yang sama.
sementara database-nya dikunci. Sehingga apa yang dilakukan oleh T2? Menunggu, wait ya, sampai dengan T1 selesai, unlock atau tidak dikunci, memberikan pemberitahuan kepada basis data bahwa transaksi sudah selesai, dan T2 boleh melaksanakan update tabel B karena database sudah di-unlock oleh transaksi yang pertama. Oke, itu yang pertama ya, yang paling besar. Jadi T1 selesai, baru yang lain bisa menggunakan. Itu level database. Sekarang level yang lebih rendah, yaitu tabel level locking. Jika sebuah basis data terdiri dari banyak tabel, maka ini yang paling umum dilakukan, ya, yaitu mengunci tabel yang akan digunakan oleh transaksi. Jika dua transaksi menggunakan dua tabel yang berbeda, tidak masalah. Yang jadi problem atau masalah jika dua transaksi akan menggunakan tabel yang sama, meskipun misalkan di sini akan memperbarui atau update baris yang berbeda. Kita lihat lagi, ini waktu penggunaan, ini transaksi T1 akan mengupdate baris ke-5. Dia minta request untuk mengunci, maka tabel A dikunci, sementara T2 ini akan mengupdate baris yang berbeda, tapi tetap tidak masuk. Menunggu transaksi T1 selesai sampai dengan unlock. Ini menunggu unlock, ada pemberitahuan bahwa tabel sudah boleh digunakan, baru T2 melakukan update terhadap baris ke-30. Oke, itu adalah tabel level locking yang paling umum digunakan. Baik, kita ke granularity yang lebih kecil lagi, yaitu page level locking. Adalah umum sebuah tabel basis data itu dibagi menjadi beberapa page atau halaman. Misalkan di sini contoh, tabel A dibagi menjadi beberapa page, di mana satu page-nya ini bisa terdiri dari 3 baris. Nah, ini yang dikunci. Jadi, meskipun transaksi yang berbeda akan menggunakan sebuah tabel yang sama, itu diperbolehkan dengan catatan melakukan transaksi di page yang berbeda. Kalau page-nya sama, ya tetap harus yang satu mengajukan request untuk penguncian, request-nya dikabulkan, dia melakukan transaksi T2 karena akan melakukan update misalkan di page yang sama, ya tetap harus menunggu. Tapi kasusnya misalkan T1 akan melakukan update di baris pertama di page 1, sementara T2 akan melakukan update di baris ke-5 saja di page 2, itu tidak masalah untuk page level locking. Bisa dibedakan ya sampai dengan locking yang tahap ketiga ini. Mulai dari yang paling besar, basis data, lalu turun ke tabel, lalu turun ke page, lalu sekarang turun lagi ke baris ya. Ini gambarnya masih sama. Nah, di sini meskipun page-nya sama, dilakukan transaksi yang berbeda, tidak masalah selama tidak di baris yang
sama. Ya, misalkan T1 akan mengupdate baris pertama, lalu T2 akan mengupdate baris kedua. Tidak masalah. Dua-duanya bisa dilaksanakan pada saat yang sama. Karena T1 ini hanya mengunci baris yang pertama, T2 akan menggunakan baris yang kedua, melakukan request untuk penguncian, lalu mengunci baris yang kedua. Tidak masalah. Masalah timbul ya sama seperti yang sebelum-sebelumnya jika transaksi akan menggunakan baris yang sama. Misalkan T1 dan T2 ini akan mengupdate pada saat yang sama ke baris yang pertama. Ya. Jadi transaksi akan dilihat timestamp-nya. Lalu akan dilihat schedulernya, penjadwalannya mana yang pertama. Misalkan ternyata yang pertama adalah T1 yang akan menggunakan baris pertama di log. T2 harus menunggu sampai dengan T1 selesai menggunakan baris pertama. Oke? Nah, sekarang ke yang semakin kompleks ya, semakin jelimet mungkin. Field level locking dikunci sampai dengan ke field. Jika sebuah baris mempunyai 10 field, ke baris yang sama boleh beberapa transaksi selama mereka tidak menggunakan field yang sama. Ini akan memungkinkan transaksi konkuren untuk mengakses baris yang sama selama mereka memerlukan penggunaan berbagai bidang atau field ya dalam baris tersebut. Setiap field akan diberi kunci biner, yaitu terkunci 1 atau tidak terkunci 0. Oke. Sebelum kita ke contoh, mungkin ada yang perlu dibahas. Jadi semakin granularity-nya semakin kecil, misalkan tadi sampai dengan ke field, itu kompleksitas dari penggunaan cost dan resource di dalam database management system akan semakin banyak ya. Jadi mungkin berakibat nanti transaksi akan melambat. Kenapa tadi saya sebutkan bahwa locking table itu yang paling populer. Ya, ini paling simple, granularity-nya juga tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil ya. Jadi dalam pemanfaatan cost, dalam pemanfaatan memori dan seterusnya, ini bisa lebih efektif dan efisien. Nah, ini contoh perintah dari SQL untuk melakukan log ya. Request log-nya seperti ini. Log, sebutkan tabelnya. Apa transaksi yang akan dilakukan. Ingat, yang namanya transaksi itu biasanya lebih dari satu tabel. Ini read sebetulnya kalau semua transaksi itu hanya membaca seperti pernah kita bahas, tidak masalah. Dari banyak transaksi, semuanya read, tidak perlu pakai log sebetulnya. Ya. Problemnya adalah jika dari sekian banyak transaksi, misalkan ada 5 transaksi, satu saja ada yang write, ya seperti ini, maka akan timbul yang namanya potensi konflik. Sehingga apa yang kita bahas di video sebelumnya, misalkan loss updates ya dan seterusnya, itu kemungkinan besar akan terjadi. Konkurensi kontrol itu akan tidak bisa dipenuhi. Oke, kita lihat di sini SQL-nya. Kunci dulu tabel mana yang akan digunakan, perintahnya seperti apa. Ya, di sini silahkan apa yang ingin transaksi lakukan.
Apakah hanya memilih saja? Apakah akan menjumlahkan jumlah value? Apakah akan mengupdate? Dan seterusnya. Bisa satu perintah SQL, bisa 2, 3, dan seterusnya. Tapi setelah selesai, unlock. Karena ada kemungkinan transaksi lain itu akan menggunakan, misalkan di sini, tabel trans dan tabel customer. Ya, ini contoh menggunakan MySQL paling simpel. Hanya perintahnya log dan unlock. Bagaimana jika tidak dilakukan penguncian? Atau pengunciannya misalkan masih ada kemungkinan untuk konflik. Nah, ini yang terjadi. Ada istilah ya yang namanya deadlock atau kebuntuan. Jadi kebuntuan ini terjadi bila dua transaksi atau lebih menunggu tanpa batas waktu yang jelas untuk membuka data atau melakukan transaksi. Ya, ini contoh saja. Misalkan ada dua transaksi T1 dan T2, di mana T1 akan mengakses item data X dan Y, sementara T2 akan mengakses data item Y dan X. Dua-duanya sama, dua-duanya akan digunakan, dua-duanya dikunci dulu karena akan digunakan. Yang satu kuncinya belum dibuka, menunggu yang lain. T1 misalnya, T2 melakukan perilaku yang sama. Ya, kuncinya belum dibuka, belum di-unlock karena menunggu transaksi satu unlock. Sehingga ini istilahnya ada block, ya, saling menunggu karena dua-duanya menginginkan kunci yang sama ke data item yang sama. Saling menunggu, terjadilah yang namanya deadlock atau kebuntuan. Nah, ada metode untuk melakukan pengontrolan terhadap deadlock ya dalam database management system. Yang pertama itu adalah deadlock prevention ya, di mana transaksi akan meminta kunci baru dibatalkan bila ada kemungkinan bahwa kebuntuan dapat terjadi ya. Kontrol ini mencegah sebelum terjadi deadlock. Jika semua perubahan yang dibuat oleh transaksi ini rollback dan semua kunci yang diperoleh oleh transaksi dilepaskan, transaksi ini kemudian dijadwal ulang, ya, di schedule ulang untuk lakukan eksekusi. Ada sedikit saja kemungkinan untuk deadlock, misalkan tadi ya, ada beberapa transaksi yang ingin mengupdate tabel yang sama, misalkan, maka rollback dulu, ya. Pastikan transaksi ini mempunyai jadwal ulang yang lebih baik. Baik. Yang kedua itu adalah deadlock detection, berarti ada deteksi kebuntuan. Transaksi bisa berjalan terus, tetapi DBMS secara berkala menguji database untuk kebuntuan. Nah, misalkan ya transaksi dilaksanakan lalu analisis, misalkan transaksi mana yang paling banyak menggunakan data yang sama pada saat yang sama. Ini semakin tinggi sebuah data akan digunakan oleh banyak transaksi, kemungkinan deadlock akan semakin besar. Nah, jika sampai seperti ini, maka transaksi yang penjadwalannya yang memang diutamakan
ini boleh melakukan transaksi misalkan di tabel tersebut, tetapi transaksi yang lain akan dibatalkan karena dideteksi bisa mengakibatkan deadlock. Oke? Nah, cara yang ketiga ini adalah deadlock avoidance, ya. Jadi dihindari deadlocknya. Bagaimana caranya? Semua transaksi harus dapat semua kunci yang dibutuhkan sebelum dieksekusi. Artinya, jika sebuah misalkan tabel, ini locking level tabel misalkan, sebuah tabel kuncinya sudah dimiliki oleh T1, maka T2, T3, dan seterusnya yang akan menggunakan tabel yang sama dengan T1 tidak akan dapat kunci tersebut. Sehingga deadlock akan dihindari karena semuanya harus menunggu T1 menyelesaikan transaksinya. Baru kemudian transaksi berikutnya bisa mendapatkan kunci yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi. Oke, jadi saya harap dari video ini Anda paham bagaimana locking method itu akan mendukung isolasi atau isolation, lalu juga akan mendukung concurrency control, bagaimana ternyata dalam prakteknya, khususnya di SQL yang tadi saya SQL-nya itu dari MySQL ya contohnya, itu yang paling umum digunakan adalah table locking ya, penguncian level tabel. Lalu kita bisa melihat dampak jika penguncian itu tidak baik atau tidak dilaksanakan penguncian, akan terjadi deadlock atau kebuntuan. Ya, jadi bisa berakibat database-nya tidak bisa digunakan karena setiap transaksi saling menunggu, macet ya transaksi. Ada 3 macam tadi untuk melakukan kontrol untuk deadlock. Oke, kurang lebih itu yang bisa disampaikan di video ini. Kita akan lanjutkan di video berikutnya untuk materi yang baru. Oke, terima kasih.